Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 RPL 1 SMKN 6 Malang. Saya Revilania Meira Harsowo. Saya Khairun Nikmah. Saya Nur Indah Alfiana. Saya Indah Puji Lestari. Nama saya Moza Natanela Wahyudiyah. Saya Rifka Tasyah Ramadhani. Bagaimana pandangan agama Islam mengenai narkoba? Pandangan agama tentang narkoba merupakan benda haram atau dilarang untuk dikonsumsi karena dapat merusak kesehatan, akal, dan moral seseorang. Tidak ada hadis yang secara khusus menyebutkan narkoba, karena narkoba adalah fenomena modern yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam memahami pandangan Islam terhadap narkoba. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Dari ayat ini kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. Ketika dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man takhassa summa faqatala nafsahu fasummahu fi yadihi yatakhassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajjahu fi badanihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung dalam neraka itu, kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya, dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5778 dan Muslim nomor 109. Hadis ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan, karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Walau demikian, para ulama sepakat haramnya mengonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Beberapa bahaya yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, kesehatan fisik. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernafasan, overdosis, dan kematian. Penggunaan stimulan seperti
koin atau metamfetamin dapat menyebabkan kerusakan organ, serangan jantung, stroke, dan kegagalan organ. Yang nomor 2, kesehatan mental. Narkoba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya. Penggunaan narkoba juga dapat memicu perubahan suasana hati yang dramatis dan meningkatkan resiko perilaku impulsif atau agresif. Ketergantungan dan penyalahgunaan. Narkoba memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi ketergantungan dan sulit untuk berhenti menggunakannya. Ketergantungan narkoba dapat mengarah pada gangguan kehidupan sehari-hari, seperti masalah keuangan, masalah hubungan, dan masalah hukum. Yang keempat yaitu gangguan sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja ataupun di sekolah. Hal ini dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi, peluang karir, dan masa depan individu. 5. Resiko kehidupan dan kriminalitas. Penggunaan narkoba ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal seperti penjualan, pembelian, dan distribusi narkoba ilegal. Selain itu, penggunaan narkoba dapat meningkatkan resiko terlibat dalam kekerasan, seperti tindak kriminal dan konflik dengan hukum. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, selektif dalam pergaulan. Pergaulan yang salah bisa menyebabkan kita terperosok, sehingga kita harus berhati-hati dengan teman-teman kita sendiri. Kita pun harus berani mengatakan tidak pada narkoba, serta meninggalkan teman-teman kita yang dapat merusak kita. Carilah teman yang baru jika teman yang lama hanya berupaya menjerumuskan kita ke lubang yang dalam. Kedua, miliki hobi dan aktivitas positif. Isilah masa remaja yang penuh antusiasme dengan menyalurkan hobi yang positif, misalnya dengan olahraga, melukis, menulis, dan lain sebagainya. Hal ini selain meningkatkan keterampilan, juga membatasi lingkungan pergaulan pada orang-orang yang memiliki ide dan kreasi yang positif pula. Orang yang tidak memiliki kesibukan lebih mudah untuk diajak melakukan hal-hal yang negatif, termasuk menggunakan narkoba. 4. Berpikir jangka panjang. Remaja harus memiliki wawasan yang luas dan berwawasan ke depan. Ia harus mampu memikirkan semua perbuatannya, apa dampak positif dan negatifnya. Jika suatu perbuatan akan mendatangkan dampak negatif, maka ia harus menjauhinya. Dalam hal narkoba, jelas dampak negatifnya sangat banyak. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi remaja kecuali menjauhinya. Kelima, ingat masa depan. Menyalahgunakan narkoba dapat menghancurkan masa depan. Orang yang menggunakan narkoba tidak dapat berpikir sehingga mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Hal ini akan menghancurkan masa depan mereka. Orang yang kecanduan narkoba cenderung memiliki perilaku kriminal karena mereka tidak mungkin dapat belajar, bersekolah, maupun bekerja. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.